Udah pindah. Oh, saya. Diam. Oh. Oh. Teman-teman semua, bahwa pada saat ini saya berada di Taman Harapan Disabilitas Kota Tangerang. Bahwa taman ini kita bentuk 1 tahun yang lalu dan sudah menghasilkan tanaman-tanaman sebagai ketahanan pangan. Anak-anak bisa belajar, berlatih, bisa memasak, dan mereka sudah menikmati hasilnya. Nah, buat biru ini, yang putih ini hidroponik. Kita tanam kangkung dan sudah menghasilkan, ya, sudah menghasilkan hasilnya di sini. Dan ada juga di sini adalah dapur tradisional yang kita siapkan sebagai persiapan anak-anaknya kalau mereka tidak ada punya kompor gas, ya mereka belajar dari dapur tradisional, bisa masak makanannya dan bisa menghidupkan mereka. Kita belajar dari tradisional. Nah, ini dapur tradisional ya. Yang tadi saya sampaikan bahwa ini hidroponik yang kita udah nanam ke sini kangkung. Dan tahun yang lalu sudah panen kangkung. Dan anak-anak juga langsung masak. Ya, mereka kerjaan sendiri bagaimana caranya, olahannya sampai tumbuh kangkungnya, sampai mereka petik dan mereka masak sendiri. Dan masaknya di ruangan dapur ini. Ada 2 hidroponik. Yang satu ini dibantu oleh di mana mereka dari teman-teman dari DITC belajar menanam. Setelah itu mereka berdiri sendiri untuk menanam sendiri. Dan yang ini dari teman-teman dari donatur bersama dinas sosialnya. Nah, kita berusaha untuk bisa menanam sayur-sayurnya dan hasilnya nanti untuk kepentingan mereka. Nah, sekarang tahun 2020 ya, kita kembali lagi untuk ya memperdalamkan ilmu mereka
supaya mereka bisa ya menanam. Dengan mengajari anak terus menerus, dia akan menjadi terbiasa dan akan mandiri untuk kehidupan dia di masa akan datang. Jadi kita belajar anak-anak itu mulai dari tingkat SD, tingkat SMP, dan tingkat SMA. Nah, SMA itu langsung ke produksinya, langsung mereka bisa hasil daripada tanaman hidroponik ini bisa mereka jual. Kebetulan pasar kita dekat sekolah, jadi mereka langsung jualan. Ya, inilah hidroponik. Dan di samping jalan ini kita nanam tanaman terung. Terungnya gede-gede, ya sama singkong, dan mereka udah langsung panen. Nah, kacang panjang juga. Di samping ini adalah kolam ikan. Kemarin belum produksi. Ini kolam ikan ini kita gunakan untuk nanti anak-anak belajar ikan dan mereka bisa usaha sendiri mandiri. Nah, kolam ikan ini ada berapa kolam? 1, 2, 3, 4, 5. Cuma kita buat ini kolam ikan ini ya pas kita mencoba airnya merembes pada tanah ini agak lumpur. Jadi kita mesti harus tambahin lagi semennya. Ya, tambah semen lagi, baru kita beli ikannya, baru kita mengajari anak-anak kembali untuk menanam ikan. Jadi ilmu yang pertama adalah untuk ketahanan pangan. Ya, kita produksi, kita menanam hidroponik, tanaman-tanaman hijau, dan sudah dinikmatinya. Nah, dan di sini kami buat satu tempat yang namanya tempat untuk pembibitan. Ya, pembibitan ini bermacam-macam pembibitan: cabai, anggur, sawi, dan terong. Setelah tumbuhannya naik, kita pindahin di dalam polybag yang kecil sampai kita pindahin yang gede dan airnya berbuah. Ya, dan nah itu sudah dinikmati oleh anak-anak seluruhnya. Nah, sampai ke sini nih. Ya, di sini kacang panjangnya, ada area kacang panjangnya. Nah, sekarang kemarin pohonnya udah tumbuhnya gede-gede. Nah, 1 minggu sebelum lebaran, saya setiap hari ya membersihkan lahan supaya ketika anak-anak kembali masuk sekolah ya sudah bersih, dan tinggal kita mengajari mereka, melatih mereka lagi ya, supaya mereka tetap ilmunya itu tersimpan di dalam pikiran mereka, biar tidak hilang. Nah, di sini, sebelah sini ya, area di luar ini kami nanam pepaya ya, daun pepaya yang buah bunganya udah dipetik sama anak-anak, bahkan orang tua murid ya. Mereka saya ikhlaskan untuk siapa saja, untuk nanti perpanjangan tangan setelah di rumah, hasil dari panen mereka bisa diteruskan kepada anak-anak di rumah. Nah, ini areanya pepaya. Dan nanti tahun baru ini, masuk ajaran tahun baru ini 2020 ini, saya udah bersih ini, akan saya menanam terong, daerah terong. Dan saya akan buat lagi anak-anak menanam bibitnya. Nah, ini posisinya. Nah, ketika anak-anak sudah menanam, mereka akan duduk relax ya di tempat ini. Nanti kita akan naikkan dikit, akan membutuhkan semen, pasir, dan kita pakai keramik supaya anak-anak bisa duduk santai sambil melihat hasil-hasil yang mereka tanam. Ini penting untuk anak-anak sebagai bekal hidup mereka. Nah, di sini kita buat kolam
gas. Ya kami nanam di sini. Kita uji coba airnya memang udah kembus lagi jadi udah cocok bisa piara ikan. Semua daerah di sini yang tengah ini untuk dipasang mesin. Cuma kemarin ada bocor jadi dirubah lagi supaya bisa tidak bocor, supaya bisa taruh mesin ya supaya piara ikan mas, ikan hias. Ini areanya. Dan area yang di depan itu rumah produksi. Jadi seluruh hasil karya anak-anak diproduksinya di rumah produksinya. Ini rumah produksinya. Dan ini pun ini tanaman-tanaman hias. Ada jambu, ada kopi, ada jambu, ada kopi. Ya, ya di sekitar sini ada jambu, ada kopi. Kan? Ya seluruhnya ada kopi. Ya kita lihat lagi. Disabilitas mandiri. Tempat Tadi ada yang banyak yang putus. tempat ya, orang tua juga duduk di sini sambil mengajar anak-anak pulang atau di sini. Nah kita sangat memerlukan tempat-tempat yang ini dengan fasilitas sarana prasarana guna mengajari anak-anak kalau mereka duduk santai dari sekolah-sekolah sampai lain, mereka duduk di sini sampai orang tua ya mengajari mereka dan bersama dengan guru untuk ya bikin kreativitas limbah bekas, kreativitas apa saja untuk sebagai bekal hidup anak-anaknya. Nah saya tadi bilang komunitas kreativitas di Kota Tangerang ini ya ada di sini kita akan buat ya tempat disebut adalah rumah produksi. Rumah produksi ini ada berisikan satu ya batik, satu cara mengolah batik ya budaya batik ya. Nah kita ini terkenal dengan batik juga, karya-karya kita udah dipakai oleh anak-anak, itu karya anak-anak sendiri, satu anak tunadaksa dan anak autis. Kita padukan anak tunadaksa buat apa tuh gambar pohon-pohon, sedangkan yang Grahita dia buat badak, karena dia bilang selalu bertanya, Pak kita buat badak karena Banten ini terkenal dengan badak. Artinya dia menciptakan hal itu dan kita kolaborasi, artinya terciptanya batik karena anak disabilitas yang sekarang ini sudah dipakai oleh anak-anak dan banyak orang juga pesan untuk kehidupan mereka untuk mengajari anak-anak di setiap sekolahnya. Nah ini kita namain Taman Harapan Disabilitas. Harapan ini dinamain oleh Dr. Ferry, Kadis Dinas Sosial Kota Tangerang. Nah kita jadi tambahin saja jadi Taman Harapan Disabilitas, suatu harapan bagi anak-anak penyandang disabilitas setelah keluar akan menjadi manusia yang mandiri dan kreatif. Nah ini harus kita dukung penuh. Dan juga di sini kita buat tempat untuk orang tua murid. Dan ini juga kami akan rencanakan untuk bikin pengurukan tempat parkir, karena di sekolah kami ini diliputi oleh kompleks dan sulit ketika ya warga mau masuk, suatu kesulitan juga. Karena itu kita ada lahan yang kita siapkan ini, kita akan urus dia dan kita akan bikin tempat parkir. Kira-kira ini ada 2 meter dan panjangnya 2 meter. Kita 2 kali
parkiran mobil, dari motor, daripada orang tua. Nah, ini kan itu dari bawah ini ya, ini bener dari ke bawah sampai di sini. Ya, seperti ini. Nah, panjangnya ini 3 meter ke dalam. Yang ke dalam adalah Taman Harapan Disabilitas. Ini selera, ini air. Jadi kita harus bikin saluran air. Tentunya kita akan bikin apa nih, batasnya, ya, batas fondasi supaya jangan air bisa mengalir ke sana. Nah, hal-hal ini sangat kita membutuhkan ya anggaran untuk ya pemasangan fondasi ini dan pengurukan sekaligus buat tempat parkir. Tadi kita mengharapkan sekali kepada pemerintah atau teman-teman donatur, marilah kita bersama peduli terhadap penyandang disabilitas. Siapa lagi yang menolong mereka kalau bukan dari diri kita sendiri, ya. Nah, kami selalu dan tetap bersemangat untuk melakukan yang terbaik untuk penyandang disabilitas. Kita dari komunitas disabilitas Kota Tangerang juga mengharapkan suatu pusat atau satu yayasan disabilitas, yayasan rehabilitasi disabilitas Kota Tangerang, yang memang dengan teman-teman tujuan dari dinas, baik dinas pemerintah, baik dinas pendidikan dan dinas pemberdayaan perlindungan anak, ya kita berjuang dengan gagah, bahkan ya dengan segala apa yang kita bisa tenaga, tanpa pamrih kita melakukan hal itu. Dan kita berkeinginan untuk itu. Memang sudah ada penunjukan bahwa ada lahan sekitar 4.000 meter di Gang Asem, Nekalasari, Kota Tangerang. Cuma ya kita perlu ya membuat hal itu supaya anak-anak penyandang disabilitas ini bisa tertolong. Karena kita tahu bahwa 15 titik yang ada di Kota Tangerang, anak-anaknya itu sejumlah 1.500-nya. Kalau anak-anak SMA, ya sekitar kita prediksikan keluar dalam 1 tahun ada 100 orang. Ya kalau udah ada tempat mereka bisa bekerja langsung. Kalau tidak ya 100 orang akan nganggur. Kalau kita hitung mundur ke dalam 5 tahun ke belakang berarti 500 orang akan nganggur. Dan angka penyandang disabilitas di Kota Tangerang, ya menurut data kita perkiraan estimasi itu 4.500. Ya kita selalu tengok ke lokasi-lokasi di mana mereka sulit. Ya ada di diskriminasi, ada yang nggak dapat pekerjaan. Nah ini adalah tanggung jawab kita bersama. Coba kalau kita bersatu bersama, ikhlas memberikan sesuatu yang terbaik bagi masyarakat, khususnya penyandang disabilitas. Ya ini jadi satu harapan untuk mereka. Seperti ini salah satu kita mencoba dengan komunitas ya Taman Harapan Disabilitas. Ya ada yang pertama di di dekat Rumah Sakit Mayapada, yaitu peternakan lele dan sudah menghasilkan. Cuma tempatnya itu juga kita kembali kepada tempatnya. Tempat di sana adalah ikhlasnya seorang teman untuk memberikan tempat itu untuk mereka. Jadi bisa menampung anak-anak penyandang disabilitas ternak lele dan sudah menghasilkan sampai saat ini ikan lele. Nah yang kedua di sini kita buat taman produksi ini Taman Harapan Disabilitas. Taman yang menjanjikan kehidupan masa depan mereka, di antaranya ya tadi saya sudah sebutkan itu. Tentunya di dalamnya kita memerlukan hal-hal ya membutuhkan dukungan dari pemerintah, dari stakeholder, dari siapa saja yang cinta ikhlas terhadap disabilitas. Datanglah ke sini, lihatlah dan dukung mereka.
ya kita mengharapkan ya hubungan itu perbaikan yang taman harapan sekitar ya bisa 15 titik SKH selaku provinsi Kota Tangerang, Provinsi Banten ya akan hidup. Dan ada beberapa sekolah-sekolah juga yang ada di kabupaten, kota maupun Tangsel dan juga mengharapkan hal itu. Kita membuat satu pertemuan ini ya banyak maka pemerintah ke depan akan bagus dan dari komunitas itu kami akan melihat anak-anak penyandang yang cukup maju ya mereka bisa langsung terjun ke pusat rehabilitasi disabilitas Kota Tangerang yang kita namakan ini ya, kita akan dibuat yayasannya, Yayasan Rehabilitasi Disabilitas YRD Kota Tangerang. Saya mengharapkan seluruh ya pemerintah dan masyarakat stakeholder yang pemerhati ya secara ikhlas marilah kita membuat untuk kehidupan mereka ya. Dan sekali lagi bahwa saat ini Indonesia menghadapi suatu pandemi ya COVID-19 dan saat ini pun juga sekolah pun juga lagi ya libur karena ya kasus virus tersebut ya. Di saat nanti pemerintah yang sekarang membuka suatu namanya new normal ini dan mungkin akan dicoba ya kiranya program-program dari pemerintah, protokol kesehatan pemerintah Indonesia ya seluruh sekolah khususnya SMP 12 titik di Kota Tangerang. Saya sampaikan bahwa selalu menghormati dan menjalankan amanah daripada ya protokol kesehatan pemerintah. Ingat bahwa satu ya pakai masker ya, yang kedua cuci tangan ya. Cuci tangan itu sering sentuh apapun barang pun ya langsung cuci tangan, jangan langsung cuci muka karena orang itu suka lupa spontan lalu cuci muka tanpa cuci tangan. Nah ini kita menjaga ya, pencegahan itu penting. Jadi cuci tangan ya, pakai masker dan hindari kerumunan. Jarak bicara itu harus 1,5 meter ya. Nah hal ini harus kita terapkan berulang-ulang kepada ya khususnya anak-anak penyandang disabilitas ya dan yang disabilitas yang dewasa dan masyarakat pada umumnya. Ini sangat kita membatasi pergerakan daripada virus corona ya COVID-19. Jangan kita acuh terhadap masalah ini. Ya, 3 tahun kita sudah hadapi, 3 bulan kita sudah hadapi, kita lihat lama waktunya, kita renggang, kita lupa maskernya, kita lupa cuci tangannya. Ini berbahaya. Jadi saya sampaikan kepada seluruh ya, sekolah, seluruh pemerintah, seluruh masyarakat, ya kita sama-sama bahu membahu gotong royong bersama. Karena Indonesia ya adalah ya budayanya gotong royong. Ya, tolong menolong ya, itu sangat penting kita tanamkan di dalam diri kita, hati kita, supaya hal-hal yang apa yang disampaikan oleh pemerintah itu terpatri di dalam hati masing-masing ya, supaya ya kita berdoa bersama supaya masalah COVID-19 ini berlenyap dari bumi Indonesia dan kita akan hidup bebas kembali. Ya, ingat bahwa kalau 3 hal penting lebih baik di rumah ya, lebih baik di rumah daripada berkeluyuran ya, yang dampaknya resikonya luar biasa.
Ya ini harus kita sadari bersama. Oleh karena ini di tengah-tengah pandemi ini saya berada di Taman Harapan Disabilitas. Ya saya sampaikan hal itu kepada seluruh teman-teman, seluruh masyarakat, seluruh stakeholder, seluruh pemerintah yang terkait seluruh sekolah kiranya khususnya di kota dan umumnya seluruh Indonesia supaya kita ya, harus berbuat yang terbaik dan ikhlas untuk menyelamatkan anak-anak penyandang disabilitas yang hidupnya yang memerlukan hal itu, memerlukan pekerjaan, memerlukan suatu kreativitasnya untuk berkala hidup di kemudian hari. Ya, apa yang kita lakukan Tuhan yang membalasnya. Allah SWT yang membalas. Terima kasih ya dari sore hari ini untuk kita